Bismillahirrahmanirrahim. Tetap sama Bu Manggar ya. Kita lanjut ke soal nomor 11 sampai 20 gitu. Kita ke nomor 11. Diketahui di sini sebuah semangka terdiri dari 90% air. Ini sebelum dijemur ya, kayak gitu. Jadi kalau kita bikin di sini persamaannya, jadi semangka itu terdiri dari padatan sama air kayak gitu ya. Nah, sebelum dijemur itu persentase airnya adalah 90%. Nah, karena kita anggap kalau satu buah utuh itu 100%, berarti padatannya sisanya ya, yaitu 10%. Jadi kita punya perbandingan di sini antara air dengan padatannya adalah 9:1, atau ini kan ada pembandingnya ya. Jadi kita misalkan 9 kotak banding 1 kotak kayak gitu. Itu sebelum dijemur. Setelah dijemur itu kan si airnya kan berkurang ya karena kena penguapan kayak gitu. Nah, persentase kadar airnya di sini, nah, karena yang diminta kadar air, maka air dibagi dengan jumlah air yang tersisa dengan padatannya kayak gitu. Itu perbandingannya di situ adalah 50% kadarnya ya. Air otomatis kan jumlahnya berbeda dengan yang sebelum dijemur dengan setelah dijemur ya. Jadi kita misalkan di sini notasi yang lain, ini Bu Manggar pakai segitiga ya. Jadi segitiga per segitiga tambah padatannya tetap ya, jumlahnya nggak berkurang ya. Jadi perbandingannya adalah 1:2 atau setengah di situ ya. Kita kalikan silang. Nah, jadi 2 kalikan segitiga jadi 2 segitiga. Terus segitiga tambah kotak kalikan 1. Nah, maka kita punya segitiga, kita kurangkan di sebelah kiri tinggal 1 segitiga ya, sama dengan kotak. Nah, ternyata jumlahnya sama di situ proporsinya. Nah, kita punya di sini berat semangka setelah dijemur itu kan 0,8 kilo ya kan. Nah, karena ini tadi kan terdiri dari air dan padatan, di mana airnya tadi kan si segitiga ya, padatnya adalah kotak kayak gitu. Nah, tadi kan kita punya ini si segitiga itu kan sama dengan kotak tadi ya kan, tuh sama dengan kotak. Maka 2 kotak sama dengan 0,8 kan ya, kayak gitu. Sehingga untuk masing-masing jumlahnya sama kayak gitu. Airnya 0,4, kemudian si padatannya sama juga 0,4 kilo ya. Ini tadi dari yang tadi bersamaannya ya, kotak tambah kotak 0,4 ya kan, 0,4, 0,8, 2 kotak 0,8 ya kan, 1 kotaknya berarti 0,8 bagi 2 dapat 0,4. Nah, tadi katanya si segitiga sama dengan kotak, nah, maka segitiganya sama 0,4 juga ya. Oke, karena kita punya si padatannya 0,4, berarti kita punya perbandingan tuh berat sebelum dijemur ya, kayak gitu. Semangka sebelum dijemur itu kan berarti terdiri dari 10 kotak ya di situ. Jadi kita punya ini berat semangka sebelum dijemur itu 10 kotak kalikan ini 1 kotaknya 0,4 ya. Jadi dapat beratnya 4 kilo. Sudutnya banyak ya. Yang diminta adalah perbandingan berat semangka sebelum dan sesudah dijemur ya. Jadi perbandingannya 4 kilo banding 0,8, kalau disederhanakan jadi 5:1. 5:1 yang ya. Next ke nomor 12. Kita punya di sini gambar seperempat ya, seperempat lingkaran ya. Si S ini kalau kalian patahkan terus kalian pindahkan ke sisi yang temberengnya, maka bentuknya seperti ini ya. Nah, kita punya di sini OK itu jari-jari, OP juga jari-jari ya kan. Nah, kalau kita mau nyari ini tadi kan setengah S ya. Nah, ini juga setengah S. Karena kalau dijumlah jadi A tambah S ya. Nah, itu luas yang diarsir, nah itu tembereng kan jadinya. Luas tembereng itu diperoleh dari seperempat luas lingkaran dikurangi dengan luas segitiga ya. Jadi ini seperempat luas lingkaran
dikurangi sama luas segitiga, itu adalah luas tembereng ya. Tembereng. Nah, temberengnya itu kan S tambah A. Kan? S tambah A itu adalah tembereng ya. Yang itu besarnya adalah 224 kayak gitu. Oke, kita punya di situ masukin angkanya 224 ya. Nah, ini kalau dikecilkan dibagi 2, kita punya ini 11, yang ini kan 2 ya. Jadi 11/14. Nah, di sini sama-sama R kuadrat ya, sukunya sama. Jadi kita bisa jumlahkan si pecahannya di sini ya. 11/14 dikurangi setengah. Nah, setengahnya kita ubah ke ini ya, penyebutnya 14, jadi kita punya 7/14 tuh. Kalau kita kurangkan, jadi 11 kurangi 7 kita punya 3/14 ya. 4/14 ya. Nah, kemudian kalau kita cari R kuadratnya, maka kita pindah ruas di sini ya. 4/14 kan jadi pembagi, maka diubah ke perkalian dibalik ya. Nah, kalau kalian hitung di situ, maka ketemu R kuadratnya itu 784 ya. Jadi R-nya berapa? R-nya 28 satuan ya. R ketemu, maka keliling seperempat lingkaran. Nah, keliling seperempat lingkaran itu berarti R ini tambah R ini sama PQ-nya ya, kayak gitu. Ini itu panjang busur PQ ya. Busur PQ yang lengkung ya, kayak gitu. Dah, itu kalau kalian hitung R-nya tadi kan dapat tuh 28 ya. Ini 28. Ini juga 28. Masukkan di situ. Kan kita punya ini 4 kali 7, ini kan 28 habis sama ini ya. Kayak gitu. Tinggal 28 tambah 28 tambah 44. Hasilnya adalah 100 ya. Yang nomor 12 seperti itu. Kita lanjut ke nomor 13. Kita punya di sini sebuah bilangan 4 digit ABCD habis dibagi 3 ya. Kemudian yang ini AB-nya habis dibagi 5, CD-nya habis dibagi 4. Nah, kita cari AB-nya dulu ya. Karena ini yang diminta adalah selisih dari bilangan 4 angka tadi, yang terbesar dan terkecil. Kita cari untuk AB yang terbesar karena dia kelipatan 5. Maka kita ambil bilangan kelipatan 5 terbesar, yaitu bilangan 2 angka, maka 95. Untuk AB terkecil kita ambil 10. Nah, karena nggak mungkin 0 ya, kalau nggak mungkin 05 kayak gitu untuk bagian yang depan, jadi harus ada angkanya. Jadi paling kecilnya adalah 10. Kalau pemanggar bikin di situ bilangannya ya, ini 95, yang ini 10 kayak gitu. Nah, tinggal kita cek untuk yang puluhan satuannya ya. Hati-hati, untuk CD-nya kan habis dibagi 4, jadi kalian bisa nyari di situ bilangan kelipatan 4 CD-nya, kayak gitu ya. Kemudian ABCD itu habis dibagi 3, kita cari yang besar dulu ya. Kalau habis dibagi 3, maka total digitnya itu ya 9 tambah 5 ditambah C dan D itu harus habis dibagi 3. Artinya 14 tambah C dan D habis dibagi 3, maka kalian cari kelipatan 4 itu yang terbesar ya. Dan digitnya itu kalau kalian jumlahkan harus habis dibagi 3. Nah, itu setelah coba dapat 76 ya. Kenapa? Karena di sini kalau 14 kalian tambahkan 13 hasilnya kan 27. 27 itu habis bagi 3 ya. Jadi CD-nya yang terbesar adalah 76 di sini. Kalian coba yang lain boleh, kalau misalkan ini dari yang terbesar ya, untuk bilangan 2 angka yang kelipatan 4 kayak gitu. 96 nggak boleh. Kenapa? Karena ini sudah ada angka 9. Karena di sini diminta harus berbeda ya angka-angkanya. Jadi bilangan puluhan sama satuan ini nggak boleh pakai angka 9, nggak boleh pakai angka 5 kayak gitu. Artinya yang 90-an udah pasti kita nggak ambil. Nah, untuk yang 80-an kayak gitu, 88 itu bisa dicoba, cuman nggak memenuhi untuk yang habis dibagi 3 ini ya. Kemudian berapa, 84 ya, itu bisa dicoba. Nah, nolnya
Jadi untuk yang terbesar kita udah dapat ya. Lanjut ke yang ini, bilangan terkecilnya. Nah, bilangan terkecilnya karena tadi kan 1000 CD kayak gitu ya, maka kalau dia habis dibagi 3, maka total digitnya harus habis dibagi 3 juga. Yang terkecil yang memenuhi adalah 32. Karena untuk yang belasan udah nggak boleh dipakai karena sudah ada angka 1 di depan yang dipakai kan. Nah, maka yang mendekati di sini untuk yang terkecil ya, kita ambil yang paling kecil yang memenuhi itu adalah 32 ya. Maka kalau kita kurangkan di sini kita punya selisihnya adalah 8.544 gitu ya. Nomor 14 lanjut. 37 per 266 itu ternyata bisa diubah jadi bentuk yang 1 per 1 per 1 per itu ya. Nah, sehingga nanti kalian bisa menemukan berapa nilai A, B, C, D nya kayak gitu. Nah, maka kita ubah di sini 37 per 266 itu kita balik ya, agar kita punya 1 per. Nah, jadi 1 per berapa? 266, 37 nya pindah jadi pembagi di sini. 266 kalau dibagi 37, bulatnya itu dapat 7, sisanya adalah 7 ya kan, jadi ditaruh atas sisanya 7 per 37. Nah, ini dijungkir lagi karena mintanya 1 per ya. Nah, ini dijungkir lagi di sini berarti kan 1 per 37 bagi 7. 37 bagi 7 hasilnya kan 5 sisa 2. Nah, ini dibagi lagi ya kan. Dibagi lagi jadi bentuk yang 1 per ya. Nah, jadi 1 per dibalik jadi 7 per 2. 7 dibagi 2 bulatnya hasilnya 3, sisanya 1. Ini udah sesuai dengan bentuk soal yang diminta. Jadi ini adalah nilai A nya ya kan. Ini nilai B nya, ini C nya, yang ini D nya. Jadi kalau kalian jumlahkan di situ A tambah B tambah C dan D totalnya adalah 17 ya. Lanjut nomor 15. Sebuah bak mandi punya keran air panas dan keran air dingin ya, kayak gitu. Kalau keran air panas mengisi penuh bak air dalam waktu 12 menit, air dinginnya butuh waktu lebih lama, 24 menit ya. Artinya si keran panas ini yang tadi butuh waktu 12 menit untuk penuh kayak gitu ya. Maka kalau cuma 1 menit dia bisa mengisi tempat airnya ya, bak mandinya kayak gitu, hanya 1/12 bagian gitu ya. Untuk keran dinginnya, maka karena dia butuh waktu lebih lama 24 menit, maka 1 menitnya si keran dingin ini mengisi 1/24 bagian bak mandi ya gitu ya. Kemudian kalau mereka bersama-sama bekerja, nah maksudnya dibuka berbarengan ya, keran air panas dan keran air dingin, maka agar penuh mereka butuh berapa menit, kita jumlahkan di situ ya. Jadi 1/8 bagian itu 1 menit ya kan, artinya kalau penuh butuh waktu 8 menit ya kan. Nah, sekarang kita ke soal yang diminta di situ ya. Perhatikan, jika kedua keran dibuka bersama ya, artinya keran dingin sama keran yang panas itu dibuka bersama-sama selama 6 menit ya kan. Ini 6 menit, ini keran panas dan air dingin. 3/4 bagian. Kenapa 3/4 bagian? Karena kalau utuh tadi bersama-sama kan butuh waktu 8 menit ya kan. Nah itu. Nah ini cuma 6 menit, artinya 6/8 menit ya kan, yaitu 3/4 bagian itu yang terisi di bak mandinya kayak gitu. Kemudian selanjutnya di sisanya, sisa bagian yang belum terisi kan 1/4 ya di situ. Itu waktunya kita nggak tahu berapa menitnya itu. Jadi dia hanya pakai keran panas aja agar 1/4 bagian terisi kayak gitu ya. Udah penuh ini kan ya.
Cuman gimana kita nyarinya T menit? Nah, perhatikan di situ. Untuk keran panas tadi untuk mengisi full butuh waktu berapa? 12 menit ya kan? Nah, kalau pengennya cuma 1/4 bagian yang terisi, berarti kan waktunya nggak lama kan, nggak sampai 12 menit ya. Jadi ya 1/4 kalikan 12 menit, jadi hanya butuh waktu 3 menit ya kan. Nah, ini 3 menit. Jadi keran panas itu kan buka dari awal ya, dari awal sampai akhir itu buka terus kan. Berapa lama? Ya ini 6 tambah 3, jadi totalnya 9 menit kayak gitu ya. Oke, nomor 15 sudah selesai. Lanjut nomor 16. Kita punya di sini 7 ditambah 77 tambah 777, jadi bilangan yang mengandung angka 7 ya. Sampai 7-nya di situ sebanyak 2014 kali, Masya Allah. Jadi sebenarnya kalau kalian jumlah manual itu ya, ini kan 7, 77 begini kan ya, 777 sampai elek di sini ya, 7777-nya. Nah, ini banyak di depan sebanyak 2024. Nah, hati-hati untuk yang bagian 7 satuan di sini itu 7-nya 2014 kali ya kan. Kalau yang di sini 7-nya 2013 kali. Kalau yang ratusan 2012 kali ya kan. Nah, kita hitung jumlahnya dulu masing-masing. Kalau satuan di sini ya, 7 kali 2014 hasilnya adalah 14.098. Nah, kalau udah ditambahkan berarti yang ditulis adalah satuannya 8 kan ya nanti kayak gitu. Nah, untuk puluhannya seperti itu. Nah, 7 kali 2013 hasilnya 14.091, ratusannya kalau dikalikan 2012 berkurang ya. Nah, yang ini tadi satuan ya. Satuannya dihitung dulu di sini, berarti kan diambil yang bagian ini 8-nya ya kan. Ini ditulis. Jadi hasilnya adalah 8 bagian satuannya. Kemudian kan nyimpen ini nyimpennya. Ini nyimpan. Nah, nyimpannya ini di mana? Dikasihkan ke puluhannya ya kan. Nyimpennya taruh sini, ditambahkan sama puluhan ya. Maka kita punya di sini puluhannya totalnya berapa? Segini Bu, besar kayak gitu ya. Yang ditulis adalah satuannya ya kan. Taruh di ratusan, di puluhan ya gitu. Kemudian ini kan nyimpen lagi toh ya. Ini nyimpan lagi. Ini yang disimpan ya kan. Simpan ditaruh di mana? Ditambahkan ke ratusannya ya. Udah ratusannya ketemu ini ya. Ratusannya adalah angka 4. Gampang ya. Gampang-gampang susah. Oke, lanjut ke nomor 17. Untuk nomor 17 ini kalian tinggal bikin garis bantu aja, belum kelihatan di sini ya. Jadi untuk nyari luas trapesium PLSQ itu kan yang diarsir ada berapa segitiga tuh? Tuh 2, 3, 4, 5 ya kan. 5 dari keseluruhan. Kalau KLMN tuh di situ berarti ada 16 segitiga yang identik juga ya. Jadi luas yang diarsir atau PLSQ itu 5/16 bagian ya itu ya. Dari KLMN di situ totalnya kan 64 ya. Kalau kita bagi ini dapat 4 kali 5 20 ya, 17 selesai. Nomor 18. Nah, ini yang agak susah ya. Perhatikan, kalian tuh suruh bikin bilangan 3 angka yang terdiri dari bilangan ganjil dan nggak boleh berulang ya. Bilangan ganjil yang kita ketahui di situ ada angka 1, 3, 5, 7 dan 9 ya. Itu kan kalian suruh ambil 3 aja kan dari masing-masing itu. Nah, ini kalau kalian list set ya, kemungkinannya itu ada segini banyak ya. Itu pun belum disusun ya. Jadi andai kan gini. Untuk yang ini 135 ya, ada berapa banyak sih? Ada 6. Contoh 135 ya kan. 153 ya. Itu yang seratusan. Kemudian kalau satunya ini di bagian puluhan gimana nanti? Misalkan ini
315 ya kan, kemudian 3 dia 513 kayak gitu ya. Terus kalau satunya di bagian satuan berarti 351 atau 531. Nah ini ya, yang ini juga begitu ya. Kalian perhatikan di sini untuk yang bagian satu aja ini ratusannya 2 kali ya kan, satunya sebagai ratusan 2 kali, sebagai puluhan 2 kali, sebagai satuan 2 kali ya gitu. Nah di sini ada 6 nak ya, jadi ada 6. Artinya si angka 1 itu kalau sebagai satuan itu munculnya 12 kali ya gitu ya. Puluhannya ya sama, karena untuk sebiji ini aja 2 ya kan, maka kalau satunya ada 6 deret kayak gini, puluhannya juga ada 12 kayak gitu. Ratusannya ada berapa? 12 juga ya kan. Nah itu angka 1 kalau diperhatikan. Angka 3 itu ya sama, karena 3-nya muncul di 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga ya kan, ada 6 kan di sini. 7 juga sama, 5 juga sama, 9 juga sama. Artinya si satuan ini itu terdiri dari penjumlahan angka 1 sampai 9 ya, yang muncul sebagai 12 kali tadi. Puluhannya juga sama, kemudian ratusannya juga sama. Tapi yang berbeda adalah nilainya. Kalau satuan 300 ya 300 ya kan. Kalau puluhan berarti 310. 310 itu berarti 3000 kan ya. Gitu. Terus ini kalau 300 100. Nah, 300 100 berarti kan 30.000. Maka totalnya kalau kita jumlahkan adalah 33.300 ya. Yang A. Itu nomor 18. Lanjut nomor 19. Ini tuh gampang, tinggal masukkan ke rumus yang ini ya. Bu itu dari mana? Ini setelah kalian mencabik-cabik ini bentuk A pangkat 3 ya, kayak gitu. Nah, diketahui di sini A plus B plus C nya 0 ya. Jadi masukin aja ini 0. Kemudian A pangkat 3, B pangkat 3, C pangkat 3 kalau dijumlahkan kan 27 ya. 27 sama dengan 0 pangkat 3 dikurangi 3, ini nggak tahu berapa, tapi kita tahu pengalinya A plus B plus C nya kan 0 ya, ditambah 3ABC. Ini habis 0 ya, ini 0 juga ya kan. Tuh, jadi 3ABC 27, berarti A kali B kali C nya adalah 9 ya, yang A. Lanjut nomor 20. Yang diminta sisa ya, sisa pembagian dari 6 pangkat 2014 dibagi dengan 50, sisanya berapa itu ya. Perhatikan sifat pembagi yang 50 itu agak unik ya. Jadi kalau bilangan ratusan kalian bagi dengan 50 itu kan habis ya kan. Jadi kalian sebenarnya hanya butuh bilangan puluhannya aja berapa kayak gitu. Kalau kalian udah tahu bilangan puluhannya yang 6 pangkat 2014, sudah selesai, nanti dibagi sama 50, sisanya kelihatan. Nah, kita lihat polanya yang bilangan berpangkat 6 ini dulu ya. Ini sudah aku perlihatkan di sini ya, biar jelas. Nah, gitu. 6 pangkat 1 ya, puluhannya 06 ya kan. Kemudian 36 itu 6 pangkat 2. 6 pangkat 3 itu kan 216, kita hanya ambil puluhannya. Dan selanjutnya sampai 6 pangkat 8 itu kalau kalian lanjutkan kan nanti berpola ya. Nah, ini kita lihat sisa baginya aja. Sisa baginya di sini, ini sampai 5 kali tuh kalau kalian lihat ya, sampai sini ya. Itu kan kembali lagi, sisanya 6, 36, 16 ya. Jadi ini berulang tiap pangkat kelipatan 5 kayak gitu. Loh, artinya kalian bisa sederhanakan tuh. Si 6 ya, pangkat 2014, pangkatnya tinggal kalian bagi 5, sisanya berapa kayak gitu. Sisanya kan 4 ya. Jadi kita hanya perlu menghitung 6 pangkat 4, puluhannya berapa.
puluhannya 6 pangkat 4 itu kan ini 96. Jadi kalau di sisa baginya adalah 46 seperti itu ya. Yang ini Z. Yang C. Alhamdulillah untuk nomor 20 selesai. Untuk part 2 selesai ya. Kita lanjut ke part 3 setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.